Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ayyuhat talamid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita hari ini akan belajar tentang tarkib amilun nasibun atau amilun nasib. Kita akan belajar tentang tata bahasa tentang amil nasib. Baik, amilun nasibun. Apa itu amil nasib? Amilun nasibun atau amil nasib adalah huruf. Ingat, huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang merupakan bagian dari macam-macam kalimat yang sudah kita pelajari. Yakni huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari' atau huruf yang menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah pada huruf akhirnya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok didahului oleh huruf ini, maka fi'il mudhari' tersebut harokatnya menjadi fathah. Ya, menjadi fathah atau nasab. Baik, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah amil nasib hanya tiga. Yang pertama adalah an, yang kedua lan, yang ketiga li. Meskipun pada dasarnya amil nasib itu lebih dari tiga. Yang pertama an. An itu biasanya terletak di antara dua fi'il atau dua kata kerja. Dan dalam saat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, an ini seringkali tidak diartikan atau tanpa arti. Karena dia hanya sebagai penghubung antara dua kata kerja atau fi'il. Yang kedua, lan. Lan ini adalah huruf yang berfungsi untuk meniadakan atau menafikan sesuatu. Jadi artinya tidak akan. Contoh, saya tidak akan bermain. Saya tidak akan berkelahi. Nah, itu ya. Maka pakai lan. Itu lan. Li itu untuk menjelaskan suatu alasan atau jawaban dari pertanyaan limadha atau alasan suatu pekerjaan. Jadi kalau ada soal limadha, why, mengapa, maka jawabannya li. Ya. Itu lebih jelasnya tentang amil nasib an, lan, dan li. Mari kita simak beberapa contoh berikut ini. Yang pertama an. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa an itu dia menghubungkan atau penghubung antara dua kata kerja. An ya. Coba kita lihat contoh. Ana uridu an adhaba ilal madrasati. Ana, saya, uridu ingin. An adhaba, pergi. Nah, saya ingin pergi. An di sini tidak diartikan, tapi dia punya fungsi. An adhaba. Apa fungsinya an di sini? Yaitu menjadikan fi'il mudhari' adhaba yang asalnya adhabu, harokatnya dhamma, menjadi harokatnya fathah. Nah, inilah yang disebut dengan amil nasib, yaitu huruf yang berfungsi menasabkan fi'il mudhari' atau menjadikan fi'il mudhari' yang asalnya dhamma menjadi fathah. An adhaba. Andaikan annya tidak ada, maka dibaca adhabu. Baik, bisa difaham? Ya, itulah fungsinya an. Dia tidak diartikan kalau dalam bahasa kita terjemahkan ya. Jadi, ana saya uridu ingin an adhaba, pergi ilal madrasati, ke sekolah. Baik. Jadi fungsi an menasabkan atau menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah yang asalnya dhammah. Contoh kedua, huwa yuhibbu an yal'aba. Perhatikan kata kerja yang kedua, yang berwarna merah ini kedua-duanya kata kerja ya. Ini kata kerja atau fi'il, ini juga fi'il. Dipisah atau dihubungkan oleh an. An yal'aba. Yal'aba di sini asalnya yal'abu. Karena ada an yang mendahulinya, maka menjadi yal'aba. Inilah yang disebut dengan amil nasib atau huruf nasib. Menasabkan fi'il mudhari' atau menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah. Huwa dia yuhibbu, suka, an yal'aba, bermain, suka bermain. Ya. Jadi annya tidak diartikan. Dia suka bermain. Kurratar risyah. Apa? Bulu tangkis. Baik, ini amil nasib yang pertama, an. Kita identifikasi an. Dia terletak di antara dua kata kerja. Kata kerja, kata kerja. Kata kerja, kata kerja. Ini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari'. Meskipun nanti pada dasarnya ada kalanya yang depan ini
tidak fi'il mudhari'. Baik, yang kedua lan. Lan punya arti tidak akan. Dia menafikan atau meniadakan sebuah pekerjaan. Lan, contoh, lan yal'aba. Perhatikan kata yal'aba di sini yang berwarna merah. Ini adalah fi'il mudhari' yang asalnya adalah yal'abu. Harokatnya dhamma. Tetapi karena didahului lan, amil nasib lan, maka jadinya lan yal'aba. Harokatnya fathah. Artinya tidak akan bermain. At-talibu, seorang siswa, qabla mutala'atid darsi, sebelum memutola'ah atau mempelajari pelajarannya. Jadi, at-talibu, seorang siswa, lan yal'aba, tidak akan bermain qabla mutala'atid darsi, sebelum memutola'ah atau mempelajari pelajaran. Nah, ini lan. Lan fungsinya punya arti tidak akan. Dan fungsinya adalah fi'il mudhari' yang asalnya yal'abu menjadi yal'aba. Ya, menasabkan atau menjadikan harokatnya fathah. Begitu pula contoh bawahnya. Lan yatakallama. Lan tidak akan. Yatakallama berbicara. Ini adalah fi'il mudhari'. Di mana fi'il mudhari' itu harokat akhirnya aslinya adalah dhammah. Yatakallamu. Ini fi'il mudhari' yang umum ya. Meskipun nanti ada fi'il mudhari' yang tertentu. Yatakallamu, asalnya takallamu. Karena didahului lan, jadinya lan yatakallama, harakatnya menjadi fathah. Al-hakamu, seorang wasit, ma'al la'ib, beserta atau bersama la'ibun, pemain. Kalau kita artikan, lan yatakallama al-hakamu, tidak akan berbicara. Al-hakamu wasit ma'al la'ib, dengan pemain. Jadi wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Ya. Lan artinya tidak akan. Fungsinya apa? Dia menasabkan fi'il mudhari' atau menjadikan fi'il mudhari' yang asalnya dhammah menjadi fathah. Baik. Yang ketiga, li. Li ini adalah sebagai jawaban bagi pertanyaan limadha, mengapa, atau sebab dari sebuah pekerjaan. Contoh, saya pergi untuk apa? Untuk membeli makanan. Saya pergi ke pasar untuk apa? Membeli makanan. Lah itu pakai li. Ya, contoh, yadhhabu Ali ilal masbahi liyasbaha. Yadhhabu, pergi, Aliyun Ali ilal masbahi, ke masbah itu kolam, ya, kolam renang. Yadhhabu Ali ilal masbahi. Ali pergi ke kolam renang. Untuk apa? Liyasbaha. Untuk berenang. Perhatikan kata yasbaha yang berwarna merah. Asalnya adalah yasbahu. Karena didahului li, maka jadinya liyasbaha. Jadi fi'il mudhari' yasbaha, fi'il mudhari' yasbahu ini menjadi yasbaha karena didahului li. Dan li inilah amil nasib. Artinya agar atau untuk. Contoh kedua, yadkhulu talibu. Yadkhulu, sedang masuk, at-talibu, seorang siswa, ilal fasli, ke kelas. Ya. Seorang siswa sedang masuk ke kelas. Untuk apa? Limadha? Mengapa? Liyadrusa. Liyadrusa. Untuk belajar. Kata yadrusa adalah fi'il mudhari'. Di mana fi'il mudhari' itu harokat aslinya adalah yadrusu. Ini dhammah ya, yadrusu. Karena ada amil nawasib li, maka asalnya yadrusu menjadi yadrusa. Artinya untuk belajar. Ad-durusa, beberapa pelajaran. Baik, ini beberapa contoh tentang amil nasib, yaitu an, lan, dan li. An, dia terletak di